Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Zul Saputra dari kelas PTIKD, jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar, akan memaparkan materi hardware komputer pada mata kuliah pengantar ilmu komputer oleh dosen pengampu saya Bapak Dr. Mustar Lamades, PDMT. Oke, lanjut langsung ke materi, yaitu perangkat keras komputer. Hardware atau perangkat keras adalah bagian dari material komputer. Komponen ini mempunyai massa dan akan diinstalasi dengan obeng. Lalu software atau perangkat lunak adalah kebalikan dari perangkat keras, yakni bagian yang non-material dari komputer, seperti BIOS, sistem operasi, dan program. Kemudian firmware adalah perangkat lunak yang dibuat ke dalam perangkat keras. Firmware merupakan wilayah dari bidang ilmu komputer dan teknik komputer. Lalu sistem komputer ini terdiri atas 3 bagian penting, yaitu yang pertama Central Processing Unit atau CPU, lalu yang kedua memori ROM dan RAM, dan yang terakhir yaitu input atau output. Hal inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Lanjut ke perangkat keras input atau output. Yang pertama yaitu prosesor. Prosesor adalah otak yang mengatur kerja sebuah komputer. Artinya, seluruh aktivitas sebuah komputer dikontrol dan diperintah dari prosesor. Seperti contohnya yaitu prosesor dari Intel Pentium 3500. Kemudian ada juga prosesor dari AMD seperti AMD Atheon dan lain sebagainya. Lalu kita lanjut lagi, yang kedua yaitu motherboard. Bisa kita lihat pada gambar di layar teman-teman semua. Motherboard atau biasa disingkat dengan MB adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen lain, sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Jadi motherboard ini dapat dibedakan dari beberapa hal, misalnya dari form factor, dari bentuk, kemudian dari kecepatan. Misalnya saja dari form factor, motherboard ada yang dikatakan ATX atau Advanced Technology yang dibuat oleh IBM pada tahun 1984, ada juga yang non-ATX. Perbedaannya, ATX ini konektornya terhubung langsung pada motherboard, sedangkan non-ATX harus menggunakan modul yang harus disambungkan pada motherboard. Motherboard ini produsennya seperti Asus, Gigabyte, dan sebagainya. Lalu yang ketiga RAM, Random Access Memory, adalah memori utama sebuah PC. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dan mengeluarkan data yang diminta oleh prosesor. Alur data yang disimpan dan dikeluarkan dari RAM sangat dinamis dan berkecepatan sangat tinggi. Dalam pemilihan RAM ini harus disesuaikan dengan pilihan motherboard. Kecepatan RAM harus disesuaikan juga dengan kecepatan motherboard, karena jika terjadi kesalahan dalam pemilihan, maka akan menimbulkan masalah. Semisal data pada komputer akan hilang ketika komputer dimatikan karena RAM hanya bersifat penyimpanan sementara saja. Lalu yang keempat, VGA card. VGA card adalah alat yang berfungsi untuk mengirimkan data-data visual atau gambar ke monitor sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Sebenarnya, komponen ini memiliki nama asli graphic adapter. Namun karena berkembangnya standar baku yang dikembangkan oleh IBM, yaitu standar VGA, maka komponen ini lebih dikenal dengan VGA card. Produsennya itu seperti Asus, MSI, dan lain sebagainya. Kita lanjut. Yang kelima, hard disk drive. Hard disk merupakan komponen vital dalam sebuah PC, karena pada komponen inilah semua data-data dan aplikasi yang ada di PC disimpan. Hard disk ini berdasarkan kecepatan dalam transfer data ini terbagi atas dua, yaitu ATA atau Advanced Technology Attachment, yaitu biasa digunakan pada PC. Kemudian ada juga SCSI atau Small Computer System Interface yang biasa digunakan pada server. Produsen hard disk sendiri itu seperti Seagate dan Maxtor. Lalu yang keenam, floppy disk drive. Bisa kita lihat floppy disk drive itu yang ada pada gambar di layar teman-teman sekalian. Floppy disk drive atau yang lebih dikenal dengan FDD adalah alat untuk membaca dan menuliskan data yang tersimpan di sebuah floppy disk atau disket. Produsennya seperti Asus, Panasonic, lalu yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, CD-ROM dan DVD-ROM drive adalah alat untuk membaca data dari media CD atau DVD. Karena bersifat ROM atau read-only memory, alat ini hanya mampu membaca data saja. Nah, sekarang sudah berkembang yang namanya CD-RW maupun DVD-RW, dengan RW sebagai simbol R yaitu read dan W itu write. Kemudian produsennya itu seperti Asus, Creative, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8, network adapter, adalah alat yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain dengan bertukar data dan sumber daya lainnya. Misalnya pemakaian printer bersama sama produsennya seperti Tricom dan lain sebagainya. Oke, lanjut yang ke-9,
sound card and speaker. Sound card juga biasa disebut dengan audio card. Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh user melalui speaker yang dihubungkan dengan sound card tersebut. Produsennya itu seperti Yamaha, Creative. Kemudian yang ke-10 power supply dan UPS. Power supply adalah komponen PC yang mengatur suplai listrik dari PLN ke komponen di dalam PC tersebut. UPS atau Uninterruptible Power Supply yang berguna untuk menyuplai tenaga listrik tanpa berhenti meskipun sumber listrik PLN sedang mati. Lalu yang ke-11 keyboard. Keyboard pasti teman-teman sudah banyak melihat ya. Keyboard adalah alat input utama dari sebuah PC selain mouse. Melalui keyboard kita dapat memberikan instruksi kepada komputer untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Keyboard sendiri ini ada terbagi dua, yaitu yang pertama keyboard serial dan yang kedua keyboard PS2. Kita bisa lihat perbedaannya hanya pada konduktor kabelnya itu. Kalau keyboard serial berbentuk kotak sedangkan keyboard PS2 berbentuk bulat. Dalam keyboard juga terdapat 6 tombol-tombol penting, yaitu tombol penulisan huruf, tombol penulisan angka, tombol S, tombol Enter, tombol function F1 sampai F12, lalu tombol untuk mengontrol operasi sistem. Oke, lanjut. Yang ke-12 mouse. Mouse adalah komponen input yang memungkinkan pointer bergerak ke segala arah. Alat ini mempunyai bola untuk menggerakkan pointer dan dilengkapi dengan minimal 2 tombol untuk melakukan clicking, yaitu tombol kiri untuk menuju kepada poin yang diinginkan, lalu tombol kanan atau right click untuk menampilkan menu yang berkaitan dengan poin yang kita inginkan. Kemudian yang ke-13 scanner. Scanner adalah alat yang berfungsi untuk mencitrakan sebuah foto atau benda 3 dimensi ke dalam wujud sebuah file gambar digital sehingga kita dapat melakukan editing gambar dengan aplikasi image editor seperti Photoshop, Corel, dan sebagainya. Alat ini hanya aksesoris saja dan tidak harus ada dalam sebuah PC. Lanjut, 14 yaitu barcode reader. Barcode reader berfungsi untuk memasukkan data ke dalam PC dari sumber data yang berbentuk barcode, dan alat ini sama seperti scanner tadi hanya aksesoris saja dan tidak harus ada dalam sebuah PC. Lalu yang terakhir, yang ke-15 yaitu monitor. Mungkin Anda bisa lihat gambarnya pada layar teman-teman semua, dan pasti mungkin kalian semua itu sudah mengenali gambar tersebut, tidak asing. Monitor adalah komponen untuk menampilkan apa yang sedang diproses PC dalam bentuk visual sehingga kita dapat dengan mudah memahaminya. Ya, monitor ini diproduksi dalam 2 bentuk. Bisa dilihat yaitu yang pertama diproduksi dengan bentuk tabung, lalu yang kedua dalam bentuk LCD. Perbedaannya dalam bentuk tabung dari segi dimensi lebih besar, sedangkan dari LCD itu dari segi dimensi lebih kecil, lebih ramping, dan tentunya dari segi LCD itu mempunyai harga yang lebih tinggi dibandingkan dalam bentuk tabung. Selanjutnya proses perakitan komputer. Yang pertama, penyiapan motherboard. Dalam penyiapan motherboard kita harus memperhatikan buku petunjuk manual karena di dalamnya terdapat posisi jumper yang sangat mempengaruhi, karena jika salah maka akan menimbulkan masalah pada prosesor. Lalu yang kedua, pemasangan prosesor. Pemasangan prosesor itu kita dengan memperhatikan pin 1 pada soket prosesor dan prosesor di motherboard, kemudian tegakkan pengunci, lalu masukkan prosesor jika telah masuk, kemudian tutup pengunci. Kemudian yang ketiga, memasang heatsink. Heatsink berguna untuk membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor dan dipasang tepat rapat di atas prosesor. Kemudian yang keempat, memasang modul memori. Memasang modul memori harus sesuai urutan terkecil dari soket. Yang pertama yaitu SIM, lalu DIMM, kemudian RIM. Dengan perbedaan hanya terdapat pada lengkungan di bagian sisi maupun di bagian bawah modul memori. Lalu yang kelima, memasang motherboard pada casing. Memasang motherboard pada casing harus memperhatikan lubang-lubang yang ada pada motherboard maupun pada casing. Disesuaikan dengan pas, kemudian jika telah pas, maka dipasang skru pengunci, kemudian memasang bingkai port, lalu memasang tray casing. Oke, langkah selanjutnya, langkah ke-6 yaitu memasang power supply. Dipasang pada bagian belakang rak casing dengan memasang pada 4 skru pengunci. Kemudian yang ke-7, memasang kabel motherboard dan casing. Dengan cara memasang kabel FDD dan IDE pada motherboard, kemudian menghubungkan kabel konektor ke motherboard. Kemudian yang ke-8, memasang drive dengan membuka penutup, kemudian memasukkan drive. Jika telah pas, maka dipasang skru
Lalu setelah itu menghubungkan kabel power ke drive. Lalu yang ke-9, memasang card adapter dengan cara memasukkan pada slot ekspansi yang ada pada motherboard. Kemudian jika telah masuk, maka dipasang skrup, lalu menghubungkan kabel pada card adapter. Kemudian yang ke-10, penyelesaian akhir dan pengujian. Tahap penyelesaian akhir bisa dilakukan dengan memasang casing dengan cara menggeser, lalu menghubungkan kabel daya ke soket yang ada di dinding, kemudian memasang kabel-kabel seperti kabel mouse, kabel keyboard, dan kabel-kabel lainnya. Kemudian untuk tahap pengujian bisa dilakukan dengan BIOS, di mana dapat mengidentifikasi kesalahan kita pada saat melakukan perakitan komputer. Bila tidak terjadi kesalahan, maka teman-teman bisa menyimpan data tersebut dan proses perakitan komputer teman-teman telah selesai. Oke, terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Saya juga terima kasih kepada dosen pengampu saya Bapak Dr. Mustadi Lamada SPDMT atas tugasnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Akhir kata jazakallahu khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.